Halo guys, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vloggy Motovlog. Ini gua habis nyuci motor Sonic. Jadi baru gua cuci makanya kinclong. Pertama ini gua kasih tambahin efek-efeknya, videonya sebenarnya nggak sekinclong itu juga sih. Ini gua lagi di Wisma Atlet Kemayoran di depannya. Kalau lu tahu yang gading-gading, tuh gua di bawahnya pas gitu. Nah, kali ini gue mau bikin konten ke kalian soal apa yang terjadi pada motor Sonic kamu ketika sudah berumur 2 tahun. Karena motor Sonic gue sekarang umurnya sudah 2 tahun, jadi mau gue review gitu. Kira-kira apa yang terjadi, apa yang berkurang, apa yang kira-kira harus diganti gitu ya. Nah, yang pertama banget kerasa dari motor Sonic itu ketika sudah berumur lebih dari 2 tahun adalah speednya berkurang, bro. Jadi kecepatannya tuh berkurang, dan berkurangnya lumayan jauh. Jadi gua menyadari bahwa setiap motor ketika sudah umurnya sudah lebih dari setahun, biasanya dia ada penurunan kemampuan dari daleman mesinnya yang mengakibatkan berkurangnya kecepatannya. Itu wajar, it's normal. But untuk motor Sonic for this one gitu ya, berkurangnya agak jauh. Jadi mungkin banyak yang merasakan juga, nggak tahu. Gue pengen kalian juga komentar apakah sama yang seperti yang gue rasain, bahwa kecepatan motor Sonic kalian dari baru beli sampai sekarang itu berkurangnya jauh gitu. Kecuali kalian memang nggak pernah nyoba top speed ya. Tapi kalau yang udah nyoba top speed, gue yakin akan merasakan hal itu. Jadi setelah 2 tahun motor Sonic ini kecepatannya berkurang jauh, lumayan gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang sering banget kejadian adalah biasa tensionernya mulai ngelotok gitu, bro. Ini gua udah ganti tensioner ya, makanya gua udah nggak ngelotok lagi sekarang. Jadi ya gua nggak tahu berapa bulan atau berapa tahun umurnya tensioner itu, beda-beda. Karena ada yang udah lama juga tapi tetap aja tensionernya masih aman, nggak bunyi ngelotok. Tapi ada juga yang baru berapa bulan udah ngelotok, tergantung pemakaiannya gitu. Tapi kalau gua setelah 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun, udah gua ganti. Itu tensioner ngelotok, itu udah pasti. Lalu yang sering terjadi juga pada banyak orang adalah komstirnya oblak. Ini komstir oblak ini memang bawaan Sonic. Jadi seperti di video yang sebelumnya gue bilang, motor Sonic itu komstirnya agak ringkih, jadinya harus gue ganti. Nah, kalau gue sudah ganti dengan komstir bambu. Dia lebih rigid komstirnya, jadi tidak oblak gitu ya, tapi lebih kaku gitu komstirnya, lebih enak buat ngebut memang. Nah, itu juga termasuk salah satu hal yang harus kalian perhatikan, karena komstir ini biarpun kalau lagi dibawa pelan kayaknya nggak ngaruh-ngaruh amat, oblak juga tetap normal, tapi itu bahaya ketika kecepatan tinggi sebenarnya, bro. Kalau komstir ya, itu bahaya banget ketika kecepatan tinggi. Makanya gue menyarankan kalian untuk kalau udah oblak mending ganti deh. Kadang tangan gatel mau ngebut tapi lupa komstir lo oblak, malah nyawa taruhannya. Mending nggak usah, mending ganti aja gitu maksud gua. Nah itu yang gua rasakan ketika sudah melewati 2 tahun. Lalu sebenarnya banyak ya, kayak gear itu sudah pasti ganti, karena gear set dan gear sama rantainya sudah harus ganti kalau udah lewat 2 tahun. Karena gear set dari Sonic itu berisiknya minta ampun. Kalau lu nggak ganti mungkin aman, mungkin sudah normal, masih normal, tapi nggak enak aja kalau bunyi. Motor lu jadi kelihatan kayak motor murah gitu kalau kricik-kricik ya. Kalau gue sih memang dari awal gue ganti gitu loh. Jadi gear setnya ini nggak pakai lama, langsung gue ganti. Dan gue tidak pernah merasakan keluhan orang yang katanya motornya berisik. Gue nggak pernah ngerasain, karena memang langsung gue ganti gitu. Itu, bro. Nah, kalau kecepatan tadi, masalah kecepatan gue balik lagi. Kira-kira ngatasinnya gimana, bang, biar kecepatannya tuh nggak menurun jauh gitu ya? Apa yang harus gue lakukan? Kalau lu ngerasa motor Sonic lu sudah mulai turun kecepatannya, lu bisa pakai remap ECU, lu bisa beli, atau lu beli ECU lagi yang Juken, yang murah-murah aja, supaya motor ini settingannya bisa di up lagi. Itu bisa, lu bisa mainin sampai kampas kopling, per kopling, supaya hentakannya lebih terasa lagi. Itu juga bisa berpengaruh pada kecepatan nantinya. Atau lu pakai gas spontan segala macam. Banyak cara sebenarnya untuk meningkatkan kecepatan si Sonic. Udah pernah bahas part non mesin yang bisa mendongkrak performa, itu nggak akan gue bahas lagi. Tapi
ya tadi sedikit banyak udah gue kasih tahu, gue bocorin apa aja yang harus dilakukan ketika motor Sonicmu udah mulai terasa lambat gitu ya. Nah itu, jadi motor ini sudah berumur 2 tahun, jadi sudah memang banyak yang gue lakukan, perubahannya sudah banyak, dan banyak juga hal-hal yang gue anggap ini udah nggak bisa nih, harus gue ganti gitu bro. Nah ada juga beberapa yang mengeluhkan motor Sonic itu ketika sudah berumur lewat dari 2 tahun, katanya sih remnya ini mulai nggak pakem. Bukan nggak pakem, emang dari awal kalau kata gue nggak pakem sih sebenarnya, tapi katanya bagi orang yang awalnya bilang pakem, terus begitu berjalan waktu jadi nggak pakem, ya solusinya lo harus ganti si master remnya gitu bro. Kalau gue dari awal, dari pertama beli memang langsung gue ganti pakai RCB, jadi gue tidak merasakan itu, tapi ada beberapa orang yang mengeluhkan hal itu gitu bro. Jadi bro, ya inilah motor gue, banyak yang sudah gue ganti, banyak juga yang masih standar, mesin standar, cuman ya dikit-dikit lah, main dikit kalau di mesin, cuman ya beginilah ya. Jadi gitu aja bro, itu hal yang terjadi pada Sonic kalian ketika sudah berumur lebih dari 2 tahun. Itu kenapa gue bisa ngomong begitu, karena itu gue rasakan langsung, gua merasakan langsung bahwa motor Sonic gua terjadi seperti itu. Jadi bukan katanya lagi, karena memang motor Sonic gua tahun 2019, sekarang sudah 2022, sudah 2 tahun lewat gitu bro. Oke gitu aja, gue Yus dari Poki Motovlog.